Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai materi akuntansi keuangan daerah dan akuntansi keuangan desa. Kelompok 9 terdiri dari 2 anggota, yaitu saya Urifi Istimayura dan teman saya Diara Fresia Alvinda. Materi yang akan dibahas pertama adalah pengertian akuntansi keuangan daerah. Yang materi kedua adalah undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Materi ketiga adalah lingkup sistem akuntansi pemerintah daerah. Materi keempat adalah siklus akuntansi keuangan daerah. Materi kelima, peran dan tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Materi keenam, pengertian akuntansi desa. Materi ke-7, sistem dan tujuan penyusunan laporan keuangan desa. Dan materi yang terakhir adalah contoh badan atau entitas akuntansi desa. Pengertian akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah menurut Mahmudi 2011. Undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan daerah yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lingkup sistem akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama, sistem akuntansi SKPKD selaku SKPD. Sistem akuntansi SKPKD selaku SKPD sama dengan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh SKPD lainnya. SKPKD seperti SKPD pada umumnya merupakan entitas akuntansi yang bertugas menyusun 5 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua neraca, yang ketiga laporan operasional atau LO, yang keempat laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Lingkup sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi PPKD sebagai PPKD. Sistem akuntansi SKPKD dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama sistem akuntansi PPKD sebagai bendahara umum daerah atau BUD yang menghasilkan laporan keuangan PPKD berupa LRA, neraca, LO, LPE, dan CALK. Yang kedua, sistem akuntansi konsolidator Pemda yang bertugas menggabungkan atau mengkonsolidasikan seluruh laporan keuangan SKPD dan PPKD sehingga tersusun 7 jenis laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan yang meliputi laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL,
Neraca, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya materi yang keempat, siklus akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, pencatatan jurnal LRA dan saldo awal di buku jurnal. Yang kedua, analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual. Maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di Permendagri nomor 64 tahun 2013, yaitu di pasal 7 dan lampiran 3 mengenai bagan akun standar atau BAS, yaitu dituliskan kode dan nama akun detail sampai level 5, yaitu rincian objek. Penjurnalan dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama ada jurnal finansial atau LO dan neraca. Secara default, seluruh transaksi dicatat atau dibuat jurnal finansialnya atau LO dan neraca dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, serta 8 pendapatan LO dan 9 beban. Yang kedua, jurnal anggaran atau LRA. Jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4 pendapatan, LRA 5 belanja, 6 transfer, dan 7 pembiayaan, dan dilakukan secara tunai atau melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran. Selanjutnya masih materi yang keempat, yaitu siklus akuntansi keuangan daerah. Yang ketiga ada posting ke buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang kelima, pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial atau LO dan neraca, yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, serta 8 pendapatan LO dan 9 beban. Yang keenam, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Yang ke-8, pencatatan jumlah penutup di buku jurnal. Yang ke-9, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya materi yang kelima, peran dan tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Yang pertama ada menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah. Yang kedua, menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Selanjutnya ada materi yang keenam, pengertian akuntansi desa. Yang pertama, akuntansi desa adalah kegiatan mencatat, mengumpulkan, dan melaporkan informasi keuangan desa, termasuk posisi keuangan dan arus kas. Informasi ini kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Yang kedua, ada peran akuntansi desa sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Laporan keuangan desa bermanfaat bagi pengguna laporan untuk mengevaluasi kebijakan dan keputusan yang telah diambil serta merencanakan kebijakan di masa depan. Materi yang ketujuh, sistem dan tujuan laporan keuangan desa. Sistem keuangan desa adalah pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan berdasarkan proses transaksi yang terjadi di desa. Tujuan dari laporan keuangan desa adalah memberikan informasi akurat dan jelas mengenai posisi keuangan desa, memberikan informasi akurat dan jelas mengenai arus keuangan desa, menunjukkan kinerja keuangan desa, memberikan informasi akurat mengenai sumber dan penggunaan dana desa, memberikan informasi akurat mengenai aset desa sebagai bukti pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat, alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah desa, mengetahui nilai kekayaan bersih desa,
mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi desa. Masuk materi yang ke-8, contoh badan atau entitas akuntansi desa. Entitas akuntansi desa adalah SKPD dan PPKD. Akuntansi desa adalah pencatatan transaksi yang terjadi di desa, kemudian dilakukan pelaporan keuangan. Laporan keuangan desa disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah desa atau SAP desa. Akuntansi desa memiliki beberapa peran, diantaranya menyediakan informasi keuangan desa secara lengkap, cermat, dan akurat, mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Yang terakhir ada kesimpulan, akuntansi keuangan daerah dan akuntansi keuangan desa memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan, diantaranya tujuan. Akuntansi keuangan daerah dan akuntansi keuangan desa bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat. Informasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan evaluasi pelaksanaan keuangan. Yang kedua ada prosesnya. Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi pemerintah daerah. Sedangkan akuntansi keuangan desa merupakan proses pencatatan transaksi pendapatan, bekerja, belanja, dan pembiayaan desa.